FSCS Fakultas Scholarship Career Series merupakan salah satu program kerja BEM Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jawa Timur periode 2020-2021, di mana program ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi tentang beasiswa dan karir, tidak hanya kepada mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, tetapi juga untuk jangkauan yang lebih luas kepada masyarakat umum. Dengan tema Prepare Yourself for What Lies Beyond, FSCS dibagi menjadi 3 kegiatan, yakni podcast, mini webinar, dan webinar nasional. Melalui FSCS Podcast, kita akan membahas perkembangan diri, self-knowledge, dan persiapan dalam ranah scholarship maupun karir, di mana akan kita diskusikan bersama dengan narasumber yang tentunya berpengalaman pada topik yang akan dibahas nanti. Dengan adanya podcast ini, diharapkan listeners memiliki kesiapan ketika memasuki dunia karir maupun menggapai impiannya meraih beasiswa. FSCS Podcast bisa kalian dengar melalui YouTube channel kami dengan nama akun Gedung Orange, dan informasi terkait FSCS bisa didapat melalui akun Instagram kami di @fscs.upnvjt. Jadi tunggu apa lagi nih? Grab your snack and enjoy the podcast. Halo dan selamat datang di episode ketiga FSCS Podcast bareng aku, Brian Syaputra. Selamat tahun baru 2022. FSCS, prepare yourself for what lies beyond. Apa kabar nih teman-teman di rumah, listener dimanapun berada? Apa kabar resolusi tahun 2021? Ya barangkali nih ada resolusi yang tahun 2021 kemarin gak kejalan, bisa dong dimanfaatin 2022 ini untuk menuhin hal-hal yang diinginkan di 2021 kemarin yang gak bisa kejalan. Ya sambil dengerin podcast FSCS Podcast tentunya. Tahun baru, semangat baru, yoi. Nah, kita episode kali ini gak kalah seru dengan topik yang kemarin. Topik pada episode hari ini tentang soft skill yang termasuk ya digadang-gadang sebagai must have skill. Jadi mau nanti kerja atau kemanapun nanti ke depannya teman-teman harus punya soft skill satu ini. Soft skill apa ini? Mungkin teman-teman tentunya sudah sering dengar ya, dimanapun di webinar maupun di podcast-podcast lainnya, atau bahkan ketika kuliah sendiri sudah sering disampaikan oleh dosen tentang soft skill ini. Tapi sebenarnya teman-teman bisa lihat sih di frame belakang, ini kan ada tulisannya, jadi sebenarnya sudah jelas kalau kita hari ini mau bahas apa. Ya, jadi hari ini kita akan bahas yang namanya soft skill public speaking. Kalau judul hari ini apa? Judul hari ini adalah The Magic of Public Speaking. Jadi kita akan berbicara dengan tamu yang spesial banget untuk episode kali ini. Jadi kemarin kan kita berjumpa dengan tamu-tamu dari atau narasumber dari ya mahasiswa yang semester akhir, bahkan kemarin alumni episode pertama. Nah, tamu hari ini itu sangat spesial karena datang dari angkatan 2021. Keren gak sih? Baru jadi maba, baru masuk universitas, lulus SMA, sudah masuk ke podcast. Apalagi podcastnya ini FSCS Podcast. Jadi keren banget ya. Ya, langsung aja kita panggil Randy Panca Wijanarko, mahasiswa Sistem Informasi angkatan 2021 UPN Veteran Jawa Timur. Yang bulan November lalu baru aja menang juara 2 speech competition kategori University by Association of Students of English Education Department Unsika. Ya. Langsung aja kita sapa orangnya. Halo FSCS to Mas Randy. Gimana nih kabarnya nih? Sehat-sehat kan? Waduh, baru datang sudah banyak kabar, bagus banget nih. Iya sehat banget ya kalau aku dari Mas Randy sendiri gimana? Sehat kabarnya? Aku ya masih kayak 2021 lah. Ya gimana? Resolusinya selesai semua atau masih statusnya masih sama 2021 masih single gitu? Kalau itu nggak usah ditanya kayaknya. Sudah pasti kalau itu. Sudah pasti. Single. Iya. Ya, siapa tahu lagi 2022 tetap sama sih. Ya jangan tinggalkan aku lah. Kita kan friend itu tetap sama-sama single gitu. Oke, jadi ya mungkin kalau kita sih Ren ya, kalau kita sih nggak bahas tentang tahun baru. Ya aku nanya sekarang sih mungkin gimana nih kabarnya ujian akhir kemarin bagus hasilnya?
Kalau hasil sih nggak tahu ya, tapi kalau kita ngerjain kemarin sih ngebul banget sih, Pak. Oh, ngebul banget. Ya semoga aja ya. Ya buat konteks juga teman-teman yang nggak tahu. Jadi anak-anak mahasiswa UPN ya, mahasiswa UPN itu baru aja nyelesain UAS. Jadi makanya ya mukanya masih melas-melas tahun baru gitu loh. Habis ngerjain UAS tahun baru, untung libur besoknya. Ya, oke oke. Mungkin sambil untuk mulai episode kali ini, listener mau dong tahu profilnya dari Mas Randy Panca. Siapa sih Mas Randy Panca? Silakan si Ren, kenalin dirimu. Oke, halo semuanya. Namaku Randy Panca Wijanarko. Kampusnya di UPN Veteran Jawa Timur, jurusan Sistem Informasi, asal Bekasi. Yang kebetulan kemarin baru menang lomba Space Contest dan diundang di podcast paling bergensi abad ini nih, FSCS Podcast. Ya, SCS Podcast. Ya paling bergensi, apalagi kalau hostnya itu Maulana Bensya Putra. Waduh, tambah Nah, gengsi itu lagi kan. dia. Ya, mungkin bisa ceritain lah, Ren. Ceritain kemarin tuh lomba apa sih yang speed competition itu? Kan speed competition itu kalau di Indonesia kan itu artinya lomba pidato kan ya? Iya, benar, pidato. Ya bisa ceritain spill sedikit lah. Speed competition ini tentang apa gitu. Terus bagaimana persiapan dan mengapa kamu ikut itu bisa ceritain dong. Oke, mungkin aku bakal mulai dari kenapa aku ikut kompetisi ini ya, kenapa tertarik di dunia public speaking. Jadi awalnya pas SMA sekitar kelas 2 akhir, berarti kelas 11 ya, Ya, 11 semester 2. Iya, semester sebelum 2. pandemi kalau gitu ya. Iya, sebelum pandemi. Nah, ntar ada hubungannya nih sama pandemi Oke. corona ini nih. Nah, jadi pada waktu itu ada lomba Yadika. Jadi dulu nama sekolahku Yadika, Yadika gitu dari seluruh daerah. Nah, jadi lombanya ada debat, ada storytelling, kalau nggak salah speech juga ada, cuman aku dimasukkan waktu itu sama sekolah di bagian yang debat, English Debate Contest gitu. Nah, pada waktu itu setiap pulang sekolah, aku tuh diwajibkan, itu wajib, bukan ditawarin mau latihan atau enggak, tapi wajib sama sekolah latihan setelah pulang sekolah gitu. Setiap Oleh hari ada gitu. guru. Iya, setiap hari, setelah KBM, berarti Senin sampai Jumat, Sabtu libur aku waktu itu. Jadi setiap Senin sampai Jumat, setiap pulang sekolah latihan sama guru bahasa Inggris, Miss Naya namanya waktu itu, latihan, dan singkat cerita kita masuk ke hari H ya, hari H perlombaan Seyadika ini. Jadi pada waktu itu kita berangkat dari sekolah menggunakan satu mobil dan terpisah dari guru yang telah membimbing kita selama latihan itu. Yang dimana ternyata Miss Naya itu adalah salah satu juri dari perlombaan yang kami ikuti, yaitu debat kontes gitu. Nah, pada saat masuk ruang tunggu, jadi setiap peserta sesuai dengan divisinya ada ruang tunggunya. Di setiap ruang tunggu itu ada para kontestan dan juga pendamping, yang dimana pendampingnya adalah tutor mereka, ya kan, pembina gitu. Yang dimana kita pada saat itu bertiga, saya dan 2 teman saya itu cewek, tanpa ada pendamping gitu. Nah, jadi pada saat moral dipanggil, support gitu ya. Iya, kami kurang support sebenarnya. Support system tuh nggak ada. Apa itu support system? Jadi kami masuk, dipanggil kan SMA Yadika 13 waktu itu nama sekolahku. SMA Yadika 13 lawan SMA 4 kalau nggak salah. Nah, di situ ada native speaker ya, Bro. Ada orang dari sananya langsung, dari English First kalau nggak salah. Native speaker bahasa Inggris. Dan juga ada jurinya guruku waktu itu. Nah, pada saat berjalannya kompetisi ini, pada saat jalan debat itu sangat amat tidak sesuai ekspektasi ya. Jauh dari ekspektasiku, dari ekspektasi yang dimana kalau latihan setiap hari harusnya udah katam gitu. Tapi bukannya menyalahkan tim atau bagaimana, mungkin mereka juga mentalnya down atau bagaimana. Demam panggung. Iya, demam panggung juga bisa.
dan mereka tuh ngeblank, tiba-tiba ngeblank aja gitu. Dan aku saat itu juga sebenarnya cukup nervous, tapi mungkin lebih bisa mengendalikan situasi, lebih bisa improve gitu, walaupun nggak sesuai sama apa yang udah kita latih kemarin, tapi seenggaknya masih dalam konteksnya gitu. Nah, singkat cerita aku nanya lah ke juri ini, Miss, bisa nggak sih misalnya nilainya nih, kan nilai bertiga, tapi yang menopang tuh nilai dari ngomong Saya quotanya aja, gitu, bisa dari nggak? kamu sendiri gitu. Iya, ternyata katanya nggak bisa gitu. Dari ininya cukup, ya ada kriterianya dari speaker 1, 2, 3 gitu. Dan akhirnya kami kalah, pulang dengan tangan hampa ya, tapi dengan pengalaman yang luar biasa gitu. Dan dari situ aku kecewa pasti, namun rasa semangat tuh masih ada gitu. Rasa semangat masih ada, mungkin karena latihan yang digas terus setiap hari, jadi semangat tuh masih ada. Dan aku langsung chat ke teman-teman gitu, teman-teman SMP dulu. Aku bilang, guys, kalau ada info lomba bahasa Inggris kabarin ya gitu. Terus dikabarin lah sama mereka, ini kan ada gitu. Dikabarin, aku coba lihat, oh ada nih ya kan. Nah, dari saat kalah itu aku nggak mau lagi kompetisi yang tim-timan, aku nggak mau gitu. Bukan karena nggak percaya tim, tapi lebih ke aku pengen challenge diri sendiri aja, bisa nggak sih kalau diriku tuh bawa diri sendiri jadi juara gitu. Singkat cerita ketemu kan banyak tuh SMA 2, 3, bla bla bla, mulai dari tingkat daerah sampai kota gitu. Udah ketemu, namun pada saat akhir Desember kalau nggak salah ya, corona itu, tiba-tiba sekolah online, ya kan? Sekolah online yang dimana segala rundown apa segala macam itu langsung bubar semua, Langsung hilang, langsung hilang gitu. Ya dimana aku langsung, oh damn, langsung ini titik balikku harusnya, dari anak SMA yang biasa aja menjadi berprestasi. Aku maunya dulu gitu. SMA aku tuh, wah kayak orang-orang gitu, lemari kaca banyak medali gitu kan, banyak piala. Tapi di saat itu juga harapanku hancur ya kan, semuanya di cancel. Dan ya udah sampai akhir SMA, sampai lulus itu aku nggak ikut lomba lagi. Mungkin webinar ikut, tapi kalau lomba nggak ada gitu. Nah, saat awal kuliah kemarin, kita masih semester 1 ya, aku coba nyari-nyari lagi tuh. Mungkin kan, wah aku lihat teman-teman juga banyak yang ikut-ikut lomba gitu, tapi bukan bahasa Inggris, kayak fotografi segala macam, videografis, itu mereka online semua kan. Aku coba nyari, ternyata dapat, tapi kendalanya adalah nggak bisa ternyata kita daftar tuh di misalnya speech contest. Nah itu dibagi lagi, ada kategori SMA dan universitas. Kalau untuk nyari yang nasional mungkin agak susah gitu. Lo aku baca ketentuannya, HTM segala macam, bisa daftar. Lalu ya udah deh, aku coba persiapan mulai dari naskah itu nggak boleh sama sekali plagiat, tuh nggak boleh gitu. Dan juga take video itu juga online segala macam, disubmit pakai Google Form. Dan puji Tuhan untungnya menang gitu, dapat juara 2 gitu. Akhirnya cita-cita berprestasi muncul ya di Iya, ID Univ. Itu pagi-pagi kaget sih, pagi-pagi kaget. Set, geser IG, loh ini ada Randy Panca, siapa ini? Wah, teman saya. Ya, cool banget sih ceritanya, luar biasa banget ceritanya. Dari pengalaman kecewa kemarin lomba jadi semangat untuk cari prestasi untuk ngembangin diri, terutama di public speaking. Jadi emang selaras banget ya, public speaking kan terutama kita ngomong tentang jam terbang dan pengalaman sih. Mungkin faktor-faktor seperti kayak tadi demam panggung dan lain-lain sih ya kita bahas nanti lah. Tapi ada satu pertanyaan yang penasaran banget aku mau tanyain ke Randy adalah public speakingmu itu lebih dikhususin ke lomba bahasa Inggris kan ya. Padahal public speaking kan juga bahasa Indonesia juga bisa gitu loh. Kalau bahasa Inggrisnya itu kenapa Ren? Why you prefer Inggris gitu loh? Iya. Wah, kenapa lebih prefer bahasa Inggris gitu ya? Sebenarnya cerita ini lebih mundur ke belakang lagi. Kalau tadi SMA, sekarang kita ke SMP gitu, lebih flashback lagi. Jadi waktu SMP
aku punya guru bahasa Inggris, dia tuh cukup berkompeten di bidangnya. Jadi, dia tuh dulu ini pernah misalnya ada di produk-produk gitu kan ada ingredients apa segala macam, tata cara masak apa gitu di produk. Dia tuh nemuin kata-kata yang salah gitu dalam bahasa Inggris, ya kan? Dia nemuin salah, dia kirim email segala macam, di bungkusnya itu dia kirim, terus kemudian dia dapat apa ya? Dapat komplimen gitu dari perusahaannya. Dan di situ aku lihat bahwa waduh, skill bahasa Inggris nih ternyata bukan hanya sekedar apa ya, untuk menguasai bahasa asing segala macam. Kan sekarang orang-orang tuh kayak malas gitu kan untuk mempelajari bahasa asing, padahal dengan mempelajari bahasa asing ini bisa membuka banyak peluang gitu. Salah satunya ya tadi, sesimpel itulah pokoknya. Nah, jadi waktu itu ada mata pelajaran bahasa Inggris, diwajibkan di sekolahku dulu. Setiap pertemuan kita dikasih nih sama gurunya, ada kalimat atau kata-kata bahasa Indonesia, kita translate bahasa Inggris, tapi itu cepet-cepetan gitu kan, cepet-cepetan. Nah, yang punya kamus itu adalah anak-anak yang beruntung menurutku dulu. Jadi kalau lu ada kamus ya lu lebih cepat gitu translate-nya. Nah, aku dulu kebetulan cepat juga translate-nya, kayak di otak tuh kayak udah ini tuh bahasa Inggrisnya ini kita tinggal translate ya. Iya gitu kan, udah ada basic ya gitu, jadi enak ya. Dan setiap itu disorot terus sama gurunya gitu. Iya, dari situ aku termotivasi lah, kayak wah ternyata bukan kerja keras, kayak apa ya, hasil kita tuh diapresiasi sama orang tuh is the next level of happiness gitu menurut gue. Lalu ya udah dari situ mulai termotivasi, tapi dulu belum kepikiran untuk ngikut lomba-lomba gitu sih, cukup kayak interest aja sama bahasa Inggris gitu sih. Oke. Wah, emang ada latar belakangnya sih ya kenapa fokusnya ke bahasa Inggris. Jadi sambil melatih public speaking ya juga melatih bahasa asing. Ya mungkin kita langsung masuk ya topik public speaking ini, Ren. Tentang public speaking sendiri. Mungkin Randy bisa spill apa yang diketahui dan pendapat menurut Randy mengenai apa itu public speaking sebenarnya ke teman-teman listener nih. Jadi kan kita ngomong public speaking dari tadi, mungkin ada barangkali yang nggak tahu apa itu public speaking. Oke. Public speaking ya, untuk kamu ya yang mungkin belum terlalu paham nih apa ini public speaking, sebenarnya dari namanya sudah bisa ditebak ya Mas Bray ya. Public speaking gitu, berbicara di depan umum. Ya, di mana tujuannya ada berbagai macam, ada sekedar menyampaikan informasi, menghibur ya kan, ada juga mengajak dan mempengaruhi banyak orang. Itu sebenarnya public speaking nggak melulu tentang 1 banding berapa orang sih, bisa juga face to face sama orang, itu juga bisa ada ilmu public speakingnya gitu sih. Nah, yang menarik dari public speaking adalah menurutku sih orang-orang itu menganggap public speaking itu dengan artian yang sempit sih, Ren. Dalam artian kalau kita ngomong public speaking, kita artikan sebagai berbicara di depan umum. Jadi misalkan aku ngomong di depan orang-orang, itu public speaking. Kita sekarang kan juga public speaking sebenarnya nih, Ren, ya. Walaupun ya audiensnya sih nggak kelihatan di muka, kan nggak kelihatan. Tapi kan nanti ya banyak lah yang dengerin FSCS Podcast ya, podcast bergengsi tahun ini kan ya. Tapi yang menjadi salah persepsi adalah kita itu ketika berbicara di depan umum itu nggak bisa sembarangan gitu loh. Kita asal berbicara di depan umum itu bukan skill public speaking, itu berbicara asal-asalan. Public speaking itu menurutku sih bagaimana kita itu bisa menyampaikan sebuah informasi atau pesan ke audiens banyak gitu. Jadi maupun kita audiensnya tidak terlihat atau mau bagaimanapun, selama kita itu menyampaikan informasi dan pesan, maka itu menurutku public speaking at the finest gitu, Zeren. Kalau menurutmu gimana? Ya, menurutku public speaking itu bukan sekedar asbun ya, asal bunyi gitu. Kalau asal bunyi juga orang-orang luar itu juga bisa gitu tanpa mempelajari seluk-beluknya gitu. Jadi public speaking ini bukan lebih kompleks ya, mungkin harus lebih kita perhatikan detailnya gitu. Seperti kayak misalnya konteks dan situasi. Di sini maksudnya konteks dan situasi adalah
apa yang kalian bicarakan itu dapat tersampaikan dengan baik ke bukan hanya telinga pendengar tapi ke otak pendengarnya gitu. Dan juga situasinya kalian sedang berbicara ke anak-anak, remaja, ya kan, dewasa muda atau dewasa tua, itu tuh beda-beda lagi tuh, Bray. Ilmunya beda-beda lagi. Jadi untuk public speaking ini kalian harus banyak-banyak berlatih sih, gitu aja sih. Jadi bagaimana kita berbicara dengan anak muda, dengan mahasiswa, kita berbicara dengan anak kecil, mau bicara dengan orang tua, itu memiliki cara penyampaian yang berbeda gitu Ren ya? Ya, benar-benar. Nah, yang menarik adalah kalau kita mau menarik tentang public speaking ini adalah public speaking ini sebenarnya diasah, kita miliki sebenarnya sejak dulu sih Ren kalau ngomong ya. Mungkin kita belajar kalau di sekolah formal, kalau public speaking ini kita ambil di presentasi itu kan biasanya kita ngomong di depan kelas gitu loh. Ya itu kan sebenarnya public speaking sih dan kalau aku ngomong itu public speaking. Tapi yang disayangkan adalah siswa-siswa, teman-teman itu merasa ketika ditanyain public speaking itu penting kan. Kalau mau bicara di depan mau nggak? Nggak. Ini yang menurutku eman karena mereka tahu public speaking itu penting, tapi mereka nggak mau memperbanyak pengalaman. Sedangkan kesempatan di sekolah kayak presentasi itu disayangkan gitu loh. Cuma asal baca PPT gitu loh. Ya kalau dari Randy gimana? Menurutmu gimana? Merasakan nggak selama sekolah di SMA maupun di universitas sekarang, kalau kesempatan-kesempatan kayak gitu masih disia-siakan oleh teman-teman gitu? Nah, iya. Sebenarnya ini juga jadi keresahanku sejak dulu sih ya. Kayak anak-anak tuh lebih kayak bilangnya nakal aja dulu, sukses mantar gitu, urusan ntar. Itu tuh sebenarnya statement yang benar-benar salah menurutku ya, karena masa muda kalian itu cuma datang sekali ya kan, dan masa depan kalian ditentukan dari masa muda kalian gitu. Nah, kita balik ke konteks tadi tentang misalnya PowerPoint gitu ya, simpelnya PowerPoint orang lagi presentasi gitu. Nah, inti dari PowerPoint itu kan sebenarnya bukan tulisan banyak yang bikin kita ngantuk ya. Kalau tulisan-tulisan doang kita juga tinggal baca jurnal gitu. Jurnal, kalau betul. Untuk PowerPoint, iya kan? Kalau untuk PowerPoint sebenarnya lebih ke poin-poin penting yang akan kalian sampaikan ke audiensnya gitu. Nah, poin-poin penting itulah yang nanti akan mengingatkan kalian tentang apa yang mau kalian bicarakan gitu. Jadi di otak kalian itu sudah ada ilmunya, bukan kalian sekedar membaca gitu. Kalau itu namanya sih membaca, bukan public speaking lagi, itu namanya membaca gitu. Jadi kalau untuk pentingnya lagi itu ya mungkin kita lebih aware aja kali ya sama tujuan kita tuh mau ngapain sih, hidup ini kita mau ngapain sih gitu. Apa kita mau main-main terus sampai tua ya kan, atau kita punya tujuan yang pasti gitu. Makanya dipupuk dari sekarang untuk teman-teman semua, jangan buang-buang waktu, kita sama-sama bersaing di prestasi aja sih gitu. Jadi sama-sama belajar sih, mumpung kita masih muda, sama-sama belajar. Mumpung teman-temannya yang melihat itu teman-temannya sendiri gitu loh, sama-sama belajar. Jadi ya kalau bisa sih perbanyak pengalaman dan jam terbang, terutama di area public speaking sih, gitu kan ya. Iya benar. Nah, tapi mungkin kalau listener yang mendengar sekarang itu kepanasan, udah kepanasan. Kalian ngomong gampang, public speaking itu gini. Nah, tapi bagaimana caranya itu kita bisa mengatasi kalau kita ngomong kan tadi ada demam panggung ya, demam panggung, kurang percaya diri. Kebanyakan orang-orang itu nggak mau public speaking karena kurang percaya diri, nggak bisa ngomong. Itu kan sebenarnya kalau dari aku sih cuma kurang jam terbang aja, makanya mereka tidak merasakan. Tapi kalau dari Randy sendiri, bagaimana sih mengatasi rasa tidak percaya diri, kemudian demam panggung dan lain-lain? Atau apakah ada persiapan? Misalnya kalau kemarin itu yang menang lomba ada persiapan, atau ketika berbicara seperti ini ada persiapan dari Randy, atau gimana? Ada nggak tips dan triknya gitu? Oke, kalau untuk aku secara pribadi ya, untuk memulai segala sesuatu tuh diawali dengan doa pasti ya. Usaha tanpa doa tuh kayak hambar gitu lah. Hambar, percuma. Jadi misal kita punya tujuan untuk menguasai satu bidang, kita doakan dulu supaya lancar segala macamnya, kemudian kita masuk ke teknisnya gitu. Kita persiapan apa aja, misalnya kemarin aku speech contest gitu ya, public speaking. Aku persiapan segala macam tuh. Kemarin aku lihat
Aku kan pakai aksen ini ya, aksen British ya, Bray ya. Jadi aku nonton tuh video-video dari Perdana Menterinya Inggris gitu. Pokoknya speaker-speaker terkenal di dunia sampai pemeran Joker kalau tahu kemarin, Joaquin Phoenix namanya. Dia tuh speech-nya bagus banget. Aku pas nonton tuh, wah gila ini benar-benar nyentuh hati banget gitu. Nah, esensi dari public speaking tuh itu sebenarnya, nyentuh hati dari pendengarnya gitu. Kita jadi masuk ke suasana apa ya yang dia bicarakan gitu. Terus untuk persiapannya yang lain lagi mungkin perbanyak latihan gitu ya, dan juga hilangkan pikiran-pikiran males gitu. Kayak misalnya menunda-nunda gitu kan, kayak takut untuk salah, takut untuk dievaluasi orang. Itu tuh kayak bodo amat aja gitu sama pikiran-pikiran kayak gitu. Contohnya takut salah dan dievaluasi orang, kayak kita tuh melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri, bukan untuk menyenangkan hati orang lain. Jadi intinya fokus saya sama tujuan kalian, nggak usah lihat kanan kiri, belajar terus, latihan, dan ya udah. Itu aja sih. Oke, jadi ya kalau kita mau ngomong ya tujuan lah yang paling penting. Kenapa kita mau melatih public speaking sendiri itu buat apa gitu kan ya. Mungkin ini sih Ren, kalau dari Randy sendiri, ngerasain manfaat dari public speaking ada manfaatnya nggak menurut Randy? Yang menurut Randy yang paling besar manfaatnya dengan kita melatih public speaking gitu? Untuk manfaat ya, mungkin lebih ke berbicara ke orang lain ya. Mungkin kan public speaking biasanya tentang pidato apa segala macam, jadi pembicara gitu. Mungkin untuk manfaatnya sendiri yang kurang, mungkin untuk manfaatnya lebih ke saat kita ngomong, misalnya kalau Mas Bray pernah tahu juga nih, misalnya ada murid, misalnya kita ngomongin SMA dulu ya, kita ngomongin SMA, ada murid pengen misalnya bertanya tentang pelajaran gitu. Nah di situ sebenarnya skill public speaking itu juga terpakai gitu. Gimana cara kita membuka percakapan dengan guru, membuka percakapan dengan orang lain, dengan tujuan kita ngomong siapa, apa yang ingin kita bicarakan, isinya, penutupnya, itu sebenarnya semuanya ada gitu ilmu public speaking di situ. Dan juga public speaking ini kan ujung-ujungnya terpakai buat kita masuk kerja nanti ya. Bahkan saat sidang skripsi pun ntar juga kepakai kan itu cara-cara kita berbicara apa segala macam. Jadi mungkin manfaat dari public speaking yang secara nyata aku dapat untuk saat ini sih berkomunikasi dengan orang lain ya, baik itu maupun yang lebih tua ataupun lebih muda gitu. Oke, terakhir. Okay. Mungkin terakhir untuk dari Randy ya, advice untuk listener yang ada di rumah, di tempat lainnya, advice Randy ke teman-teman untuk melatih soft skill apa nih? Atau hal-hal yang lain mungkin bisa disampaikan nih Ren. Oke, jadi mungkin aku bakal ngambil contoh dari satu film ya, judulnya The Wolf of Wall Street. Jadi ini diambil dari kisah nyata. Jadi ada seorang bernama Jordan Belfort, kelahiran 9 Juli 1962. Dia ini orang biasa yang kemudian menjadi seorang pialang saham. Pialang saham kalau teman-teman nggak tahu itu adalah seseorang individu ataupun bisa firma, perusahaan besar yang melakukan transaksi di pasar saham atas nama klien. Jadi misal aku pialang saham nih, terus Mas Bray ingin beli saham gitu. Nah, aku yang beliin, tapi atas nama Mas Bray gitu, simpelnya gitu. Nah, jadi Jordan Belfort ini bukan siapa-siapa dan tidak cukup diperhitungkan juga di tempat dia bekerja, tapi skill ngomongnya dia itu, kalau kita bilang skill bacotnya dia itu sangat luar biasa gitu. Dan skill berbicara dia ini bukan sekedar yang kita tadi bilang asbun itu ya, asal bunyi gitu, tapi dia juga bisa membangun reputasi yang baik segala macam. Dan teman-teman bisa nonton juga ini film The Wolf of Wall Street untuk membuka mata kita tentang
pentingnya public speaking itu. Jadi untuk teman-teman yang sekarang masih kayak bingung, ntar aku mau jadi apa ya, tujuanku untuk hidup ini apa ya, mungkin teman-teman bisa pelajari dulu public speaking ini, karena skill ini tuh kayak istilahnya dasar dari suatu kehidupan gitu loh. Untuk berkomunikasi dengan sesama itu kita sangat membutuhkan skill public speaking. Dan semoga teman-teman dengan telah mendengarkan atau menonton di YouTube ya podcast kita hari ini bisa membakar semangat teman-teman buat semakin giat belajar dan ya meraih tujuan kita masing-masing gitu. Good luck buat semuanya, sukses. Oke, mantap banget gak sih? Apa yang disampaikan sama Randy Pancal. Makasih banget sih Ren sudah datang di FSCS Podcast ini. Ya semoga apa yang disampaikan di FSCS Podcast ini bermanfaat banget untuk teman-teman yang mendengarkan. Jadi tadi itu ada pertanyaan terakhir karena waktu kita episode kali ini sudah habis. Teman-teman yang listener yang ada di rumah, jangan lupa silakan follow fscs.upnvjd di Instagram dan juga YouTube kita, Gedung Oren, karena informasi-informasi mengenai FSCS akan diupload semua di kedua platform tersebut. Podcast ini, podcast selanjutnya akan juga diupload di YouTube Gedung Oren. Mungkin Randy, kalau ada media sosial yang mau disampaikan, biar listener bisa nge-vape bareng sama Randy sih. Nge-vibes mungkin. Atau mau nanya sama Randy sih, mau kenalan gitu. Ya, mungkin kenalan, dan kalau teman-teman punya pertanyaan boleh DM di IG Randy Panca, Randy pakai Y, Panca A belakangnya 2. Itu aja sih, Instagram aja. Oke, thank you Randy, thank you. Thank you. Oke, mohon maaf ya teman-teman kalau emang ada salah kata dan juga ada kendala jaringan di FSCS Podcast kali ini. Terima kasih sudah dengerin FSCS Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. FSCS, prepare yourself for what lies beyond. Bye-bye!